Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi liwaibil atiyah, wassalatu wassalamu ala khairil bariyah wa ala alihi zawi nufusi zakiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. Kali marilah sama-sama kita manjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana berkah rahmat dan karunia daripada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita sampai dengan saat yang mulia ini masih diberikan kesempatan, kekuatan kepada kita sekalian sehingga telah dapat kita melaksanakan kewajiban telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barusan kita melaksanakan salat maghrib secara berjamaah. Mudah-mudahan ibadah kita yang kita lakukan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita sanjung sajikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada para al dan sahabat beliau sekalian. Hadirin kaum muslimin dan muslimat sedang jamaah salat maghrib yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang seharusnya pada malam yang berbahagia ini ia akan mengisi pengajian kita, yaitu guru kita Ustaz Haji Misran Fuadi SAG MAP. Berhubung beliau berada di luar kota, ada tugas dinas yang harus beliau laksanakan, sehingga pada malam yang berbahagia ini sesuai apa yang disampaikan oleh barusan, sambil kita menunggu masuknya waktu Isya, baiklah kami akan mengisi sedikit tausiah ataupun mau'idhah pelajaran di samping untuk mengingat kami sendiri dan juga kepada sedang jamaah kaum muslimin dan muslimah sekalian. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan ayat Allah yang telah kami bacakan barusan, Allah mengingatkan kita semua yang barusan kita semua hafal surah Al-Asr. Wal Asr, kata Allah, demi masa. Allah bersumpah dengan waktu. Berarti kalau Allah sudah bersumpah dengan waktu, itu hal-hal yang penting. Salah satu yang manusia kadang-kadang dia lupa itulah waktu. Allah sendiri bersumpah, wal asr innal insana lafi khusr, bahwa sesungguhnya manusia berada dalam kerugian, illal ladzina amanu, kata Allah, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus solihat, dan beramal soleh. Bapak Ibu yang berbahagia, pada kesempatan yang mulia ini, kebetulan hari ini kita berada pada tanggal 30 Desember. Besok 31 Desember 2020. Kita memang punya tahun Islamiah, tahun Hijriah. Orang Islam punya tahunnya sendiri, yaitu tahun Hijriah, beredarnya bulan. Namun dalam hidup dan kehidupan hari ini, kita juga tidak mustahil dan kita juga mengingatkan tentang tahun Masehi, walaupun itu bukan tahun daripada orang Islam. Hari ini kita berada di akhir tahun 2020. Secara zahiriah umur kita bertambah, namun secara batiniah itu berkurang. Itu yang sebenarnya, bukan bertambah, berkurang. Jadi bertambahnya tahun berarti berkurangnya umur. Itu secara zahir, secara batiniah. Oleh karena demikian Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, supaya kita tidak rugi dalam hidup dan kehidupan ini, marilah kita persiapkan diri kita semuanya. Kapan kita persiapkan? Selalu kita persiapkan. Saya mempersiapkan diri saya, tungku-tungku, ibu-ibu dan lain sebagainya, semuanya. Apalagi yang berkaitan dengan fardu ain. Yang fardu ain itu tidak akan ditanya kepada orang lain, yang akan ditanya oleh Allah nantinya kepada diri pribadi masing-masing. Kecuali
anak-anak yang belum balik. Na nemit golong balik sering kita tengok malamnya sebenarnya pun dah pegah tapi kalau dah pun pegah bila panasir. Pita pegah ti dandang menyambut solat Isya. Tip habis maghrib ni sampai nak pengajian. Yang ulun tuan moderator, tengku temanyong, ulun tuan nama tamah karena ilmu pengetahuan tengku-tengku sekalian. Menurut Imam Al-Ghazali, itu pada satu ketika Imam Al-Ghazali ditanya, "Wahai Imam, siapa baik ilmu dengan harta?" Tanya, "Mana baik ilmu dengan harta?" Dia jawab oleh Imam Ghazali, "Baik ilmu." Yang kedua ada yang baik ilmu, yang ketiga baik ilmu, sampai seterusnya pertanyaan baik ilmu, kata Imam Ghazali. Kenapa? Yang pertama, ilmu kalau kita berikan kepada orang lain bertambah. Ya, ini kan. Harta berikan kepada orang lain berkurang. Itu yang pertama. Salah satu kelebihan ilmu kita berikan kepada orang lain bertambah. Maka ji ustaz waktu semua buat nyokan kurang ilmu yang dia malam bertambah. Habis ilmu grade kerja alin syahidin bertambah malam kerja kedai. Ustaz sendiri bertambah, apalagi kita. Pulang mudahnya. Ya, bertambah. Kemudian Imam Ghazali kata, yang kedua, kenapa baik ilmu? Kata Imam Al-Ghazali, yang kedua, ilmu digunakan selalu baru. Baru tapi harta Honda alitai dibulun ka bekas sila. Habis rantai dan lain sebagainya. Itu harta. Ya? Yang baru dua. Dan lain sebagainya. Seandainya kata Imam Al-Ghazali, seandainya baik ilmu. Kenapa? Saya akan memberikan argumentasi yang berbeda. Cuba bayangkan. Sertuh bawah pertanyaan, tetap jawab mentenggot ilmu daripada harta. Dan argumentasinya berbeda. Salah satu yang tuan pegah tanya, Imam Ghazali. Oleh karena demikian setiap habis maghrib selalu kita sambil duduk niat itikaf. Niat tadi orang masjid niat itikaf je. Bantamang niat itikaf. Rumah Allah diberikan pahala oleh Allah. Dengar pengajian luar biasa. Lagi kagure-gure pegah. Ilmu pun dah ulang malam. Ilmu pi urang duduk saja andau ni syid. Malamnya sambil menunggu waktu Isya. Oleh karena demikian hadirin kaum muslimin sedang jamaah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, supaya kita jangan rugi. Ada satu hadis Nabi. Yang saya akan membacakannya supaya kita tidak merusak amalan kita, karena ada beberapa hal yang merusak amalan. Nyo kadang-kadang tua dia katanya. Tua kenapa kita lupa? Bisa jadi kita sibuk sehingga kita lupa. Hal-hal yang kecil inilah yang sangat berbahaya bagi amalan yang kita lakukan. Makanya pada malam yang berbahagia ini, kata Rasulullah dalam satu hadisnya, sitatu asya'atu bidul a'mal. Kata Rasul, ada 6 hal yang dapat merusak amal kita. Ini ada cikalan, dia masuk ulun tuan kalan. Kadang katua dia ladung berhati urang bak pegah ke gop. Katua ke dau. Nah ci urangnya lagi ya. Yang ke gop hori daripada pegah. Dau katua. Nya malai masuk ulun tuan bak pegah ke dau pudro itu. Oleh karena demikian ada 6 kata Rasulullah. 6 sifat yang dapat merusak amal kita. Nyo tengok dah sembahyang maghrib berjamaah, dia maghrib nak pengajian. Mungkin nak pengajian tengku galak kedih taplung kedih dan lain sebagainya. Banyak sekali. Tetapi dah cikalan. Yang pertama kata Rasulullah, al-isti'alu bi'awi bil khalqi. Al-isti'alu bi'awi bil pertama. Sibuk dengan aib gop ini. Waktu kala maghrib nyemah kalau berah. Dia maghrib lu insya topat ban tadu. Golong tadu kada berah. Nyam sudah berah tapi payah ada berah je. Payah ada berah namanya kalau berah Nabi berah. Baru tadu. Golong jak punggung. Memang si nya kena berah. Nya hati-hati ya. Nya hati-hati. Hati-hati. Golong jak punggung tu memang amde hai dua gop je gara-gara kata buka dia hai dua. Kata tarik dah. Memang si je bunuh sebenarnya. Jika ada dua berah. Syaitan ka pegah haju. Cukup bah hidup ni kan. Memang kan kaku kalau ni. Hidup terada pun dah bah. Ye. Le duk dah put nyan si bah sampai azan Isya mentang bahnya. Ni hati-hati. Hati-hati. Sibuk dengan aib orang lain. Malah bandar pegah ke gop.
Satu kata kita sampaikan yang buruk kepada orang lain, nya sangat berbahaya. Syaitan nya mengikuti apa yang disampaikan. Cukup mangat. Nya mesti sakit perut, mana ikut suruh perut oleh syaitan, baik sakit perutnya, nama menghadap ke kau. Tak kena pegahnya. Anak payah halih syaitan YouTube pamatahan tengok dan sebagainya. Kalau mantang orangnya kita mau lihat HP yang hari ini, kalau seandainya kita lupa ketika kita pegang HP, anak datang kata orang Insya. Anak datang kata orang Insya. Menansi ketika kita pulang ke rumah, sampai ke rumah kita pegang HP, kita buka, kata kau tak lu. Ada mentari yang gagah ada masalah. Nyo yang kadang-kadang bantai macam-macam nyan puah 12 malam anda datang. Ulun tuan sendiri yang pegahnya. Sebab yang anda terasa ke kau kita pegah ke kau. Cok baju ji, top. Subuh tengok. Top je nyo kan pegah ke draw ni, lu pegah ke draw lu sendiri. Kenapa kan di syaitan tu ikut? Kafakruzi yang kau je HP tengok subuh tengok. Yang syaitan. Coba kita turuti nafsu. Yang kerja ke pegah. Nafsu itu tamsilan anak-anak. Kalau kita turuti dia, bahasa Aceh mana ke? Nafsu tamsi anak banyak yang tinggal lemak jipiap susu menyohana talah wateruh banyak sampai menjanggut jilake laju. Ya, mafhum kan? Yang kerja dalam syariat, kalau anak-anak sudah umur 2 tahun disapi lah, pisahkan dengan mamaknya walaupun diiklik gede, pisahkan babal sem kena mana lagi kira-kira. Kenapa? Itu syariat tak boleh sayang hai kali hetun mentang sayang mentang si asi susu mama 3 tahun 4 tahun mentang cit 5 tahun ibu-ibu hati-hati masih sayang dah iklik tu malam nak ibu syariat sayang lagi kan. Katruklah 2 SD sampai terlalu untuk menjanggut. Ambil bola le susu mama. bahaya. Yang kejut dalam syariat umur 2 anak-anak 2 tahun kalau dia sudah mengenal, sudah tahu dia harus pisahkan ranjang. Kenapa? Itulah anak-anak. Harus pisahkan ranjang. Anak-anak apa yang dilihat itu lengket. Karena kan saya sering sampaikan, karena saya guru SD 27 tahun sampai hari ini. Saya melihat anak-anak itu unik. Yang lu pegah pecut unik. Makanya ilmu yang pegah dosen mengatakan pegah abad krek tu selesai. Coba anak-anak di SD itu. Ini maaf ni yang para dosen, maaf ni maha guru sebetulnya. Padahal yang maha guru itu SD. Mohon maaf. Karena dia itu membentuk. Beda anak-anak itu mendidik dengan mengajar. Jauh beda. Ini saya buka sedikit tentang pendidikan. Saya guru SD. Kalau mendidik, kalau mengajar mudah. Begitu kita datang, tulis atau cerita sedikit 5 menit, sudah kerjakan. Ini modulnya. Besok kumpulkan. Selesai. Pun dia pegah main di mahasiswa. Pun dia pegah. Selesai. Besok kumpulkan. Selesai. Lihat di mana, terserah. Internet di mana-mana. Itu mahasiswa. Dan dia tidak akan bertanya lagi, Pak, putra ini tanya, kapan kumpul, di mana lihat? Tak akan dia tanya. Kata dosen 5 menit dosen masuk. Ini bahannya, ini modul, besok kumpulkan. Selesai. Dan mahasiswa pun siap. Besok dia kumpulkan sesuai dengan anjuran dosen. Kalau mendidik guru SD, TK, dia semua tingkah laku si guru dari masuknya sampai dia duduknya, pulangnya, merokoknya si guru, semua dilihat oleh si anak. Dan itu akan dia lakukan di rumah. Berhati-hati. Saya selalu sampaikan kepada guru, karena saya juga ketua PGRI hari ini. Saya sampaikan kepada kepala sekolah, kepada guru di sekolah, hati-hati. Guru masuk, Assalamualaikum kepada anak. Nyamnya guru hantai tamang dah pegah mate je dah pegah. Hai pateh ni mendra ke pitang ke bi salim. Bu pegahkan ni. Ini latih nak ini ke itu je ya kau puduk kepala. Tu dia. Jadi itu namanya mendidik. Jauh beda kalau mengajar dengan mendidik. Mengajar itu membentuk watak si anak, membentuk. Yang kerja kalau ni jangan min. 75% itu daya ingatannya dengan melihat. Itu ada satu penelitian dalam ilmu jiwa. 75% itu karena
anak-anak melihat. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan tahun ajaran baru semester 2 ini mudah-mudahan tatap muka. Gimana caranya? Kalau tidak ada tatap muka, dia nak meet baik kalau HP. Nyandro tu tah, ana meet tu tah. Jadi meet tu tah mendama galak, bajan lom. Hai HP saja ni kan. Mendama tenang ni HP saja ni. Yang susah tahu drone orang tua. Dan satu lagi yang sangat berbahaya, dia itu beda daya serap anak-anak dengan tatap muka dengan apa namanya? Ya, daring. Kalian mana? Jauh beda. Kalau dia tatap muka, dia melihat bagaimana gurunya. Kita sudah merasakan dulu. Mungkin sampai umur kita 65 tahun, 70 tahun hari ini, kita masih ingat dengan guru SD. Nak ingat tu? Ingat kan? Hai drone mentang yang kan 65 orang baru saya untuk mana belum 70 kerap. Saya mentang tinggal guru SD jamun yang kah hanale kat cukup trip puluhan tahun masih ingat. Kenapa? Karena anak-anak ketika itu kita membentuk dia. Ilung tinggal lu nanti guru beluah kubur nya. Beluah kubur lepas cerita mana tinggal tu. Bele apa baduk ya. Oh nak mantap-mantap. Betul. Kami buat pegah apa ni nak ijak juga kan lagi guru pegah kan. Jadi tinggal tuan. Nanti guru tak nuhat poin ke pegah tinggal. Pakon. Ketika itu keluar kelas 1, keluar kelas 3, yang kami duit mandu. Jadi kamu dang buat pintu kena tengok jamun. Ya dang buat pintu gop kena. Dang buat pintu gelah gop. Lokal gop. Yang cukup mangat dang nan tumpang kering di padai prengon memang. Nak salah prengon. Hai ngon galai tebit. Tengok gelah put, ngon gelah limong. Kan telah tebit baju dang buat pintu. Pak gurunya Pak Faldi beluah kubu bulan ciri. Beluah kubu. Nya kan pegah nagot. Yang tak pegang kali kepingan, jangan berdiri di pintu. Sebab mereka kata dang pintu ane mit nana mendawa pintu. Dia anu yang lokal dia, hana ini ngole je kada ingin je. Kan hana lengi le. Fokus ana le dak guru mama pegang hana ini ngole. Karena dia melihat kawannya, temannya yang sudah pulang. Yang ada je dalam pikiran, kapan pulang Pak? Pak jangan tawanya Pak yo, igok kabeh wo. Nyan dalam pikiran ini. Tak boleh. Kali kepingan. Jangan berdiri di pintu, jangan berdiri di pintu. Kapaduga pegah ronyo singah lu sai, kamu dang cuma tak. Getikoi je baca-baca cak itu betul. Bam gerang kan urang gerang binte. Nah, cara dengan guru, punya gerang urang kabeh. Jumah-jumah dah. Binte gerang cukup 3 gerang tu. Bam gerang binte. Apa maknanya? Kah nak pegah leh, tapi minta pegah dengan bapa, hanai dengar cak itu betul, bam gerang. Nyan tengok murang kajah tadang ni. Put tadang hawa dalam tengok. Yang tak kena pegah, yang kan ilmu. Kena lagi gure-gure pegah tapi. Nah kau tapi dia gure tengok yang dah pergi lucu patai kon. Je roh ayah lonjak ke dia. Be, hana god yang nak. Ju dah ayah, kak je kerja gebi kau lah ni. Be. Ju ayah. Bocak. Kena ketereng gure tengok tapi. Sana seli tapi pegah. Umi serai mana. Bocak ju. Kalau pegah BKA ujungnya po nyan geyu putam. Perintah tapi larangan. Itulah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dalam pendidikan. Oleh karena demikian, kata Rasul yang pertama, hilang amal kita apabila sibuk dengan aib orang lain. Ho kai plung guna pada intinya na berah. Sibuk dengan aib orang lain artinya kita selalu mengatakan apakah muya yang god je dah pegah, muya yang jelek dah pegah kok. Walaupun gedehnya memang betul paling-paling, tapi ingat mentang tahun ingatkan dia sangat tanya hana godnya dah pubuknya. Yang mana? Nyan yang hayu. Yang baik mentaduk iji hana dengar dah pegah melikut. Karena kalau kita mengatakan kepada seseorang di belakang itu saja mengupat kadosa. Itu yang pertama. Kemudian kata Rasul yang kedua, ya, rusak amal yang kedua, nak pegahnya. Katanya kaitun masih. Berarti tinggal ada lusa kait temang buat tun baru. Walaupun nyo masehi. Mana pegah itu? Masehi kau kan peringati. Hana pegah peringati. Yang nak pegah kamu kata tun berarti kurang umum. Nya ni SD pengaruh kurang ada guru-guru sekalian kata pegah lom. Ni SD lom urusan. Tapi urusannya longkalan dari hafai bulan Masehi, Januari, Februari, Maret, April, Jun malah hafai habis sampai Desember. Coba hafal bulan Hijriah. Putra phone Pak. Nyai dia yang
Nyanyi berarti kita yang ilmu. Walaupun kami di sekolah tetap Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir sampai Dzulhijjah. Coba sekarang anak-anak di sekolah, itu kan pengaruh juga. Nyan mentang dia hafal Januari, Desember lagi plung hana gerpu. Bandakun coba hafal tahun Hijriah. Apa pertamanya apa? Nyai dia yang baru dia. Yang kalau zembak kat kecil tapi rayuan masalah kan. Kamu masih kula mah kana sama mandu miteo sekota la sungai Aceh. Mandu kan sama. Ada tabot-tabot kulanya tapi kana lagi kan. Buka. Kan makanya. Yang kedua, kata Rasul waqis watun qalbi kata Rasul. Ya. Apa itu? Sibuk apa? Busuk hati, buruk hati apa saja. Ya, kan. Waqis watun qalbi. Mang kadohnya hana cerita lain. Yang bagure pengajian tu. Buruk hati. Ya bro hati mereka cerita panjang cerita haji. Nyan be menyobro hati nyan katanya akan rusak amal. Jangan. Kemudian yang ketiga. Yang ketiga wahubbud dunya. Ya, nyo rusak amal lah. Wahubbud dunya. Sangat-sangat cinta dunia. Sangat cinta. Bukan tidak boleh cinta dunia, boleh, tapi sangat cinta dunia. Cinta dunia sebab menyok kita saja hari ini disuruh bersedekah. Kita bersedekah, geyum sedekah. Bu menyohana tamita di dunia nyo. Napo tajo sedekah? Hana tayak mekan, hana tayak mita, hana tak ikhtiar dan lain sebagainya. Apa yang kita mau bersedekah? Pun sedekah. Sedekah bagus, membantu orang lain bagus, membantu fakir miskin bagus. Tapi menyohana tamita di dunia pun tajo. Nyo yang kena pegang wahubbud dunya, sangat-sangat cinta dunia. Baik. Yang kena pegang. Cinta sekedar cinta dunia wajar. Kita yo napeng tak boleh motor, wajar. Tah hana mangali tai selfie nyan tun ka sekian. Itu bit dalam 2022 nya kalau itu bit kadang 2021. Silakan. Hana larangan. Ya 20 itu bit lain baru sat ki banjir blau juga saya napeng. Yang beda yang hutang maka hilir denda kan. Asalnya silakan. Kenapa? Itu baik. Kalau kita punya uang silakan. Tapi yang terkena pegabuna baik sangat. Gara-gara motornya jamaah tinggal. Gara-gara motornya bak masjid tua dan lain sebagainya. Hana masalah. Yang baik sangat sambil tuan pegah. Pakai kajak masjid bulu-bulu kata guna nak motor lagu. Motor balu darah mentengnya. Kakak cerita ya. Sayang ya, sakit oleh motor, sakit oleh rojut, sakit oleh motor baik. Nah ada muruhnya main pergi hana yang sangat cinta kepada hartanya, saking cinta ke harta kena jabat tubuh ujun motor boleh geram nyok ku putu bit ku baik ku duit mana aku jak lau je mendang ya semayang lau je motor na nyan buat dak berlaku nya hang kemah nyan dak berlaku nyan Allah tidak cinta kepada kemudian yang berikutnya waqillatul haya. Yang keempat, nyo kepegah. Waqillatul haya. Tipis rasa malu. Hana rasa malu. Kenal ada mudanya? Ada sebahagian orang sering kepegah adab. Adab sering Ustaz Nazli sering menyampaikan. Apalagi tentang bab malu. Kenal orang yang kepegah? Benar rasa malu. Saboh mentang bertengok adab. Apabila ada para sahabat kita duduk, yang mesti lagi berundur dengan duduk nah. Berdua saya kerja ke dia tengok tak duduk tu kayaknya kan hana adab. Kenapa lagu dia tapi pakai bancit. Kau lagi nya. Tapi mereka pegah ke adab nyen tengok sangat sempurna dengan ustaz. Pakai ban punya adab. Mereka pegah letak adab masuk masjid, adab bertemu dengan adab beri salam, adab bertemu dengan kaum muslimin. Berikan salam. Apabila diberikan assalamualaikum, waalaikumsalam, assalamualaikum warahmatullahi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya bang gebi enan jauh panjang lam itu salam Islam. Okey. Dia tak pegang yang lain bercerita kerana waktunya bercerita. Kemudian yang keempat, yang kelima, wazalimu la yantahi kata Rasul. Aniaya yang tak henti-hentinya. Nyo pun merusak amal. Yang kelima, aniaya yang tak henti-hentinya. Mau menyajino, minta ubah katanya. Nah, tapi dia kala nah. Aniaya yang tak henti-hentinya. Yang minta buh cara panjang ceritanya.
kalau hari ini. Tapi kita enggak usah berlama-lama di situ. Kemudian yang keenam, ya kata Rasulullah, merusak amal kita juga adalah watulul amal. Yang terakhir, panjang angan-angan. Ini cukup bahaya. Pajan rencana semayang berjamaah, watai pensiun. Ya, yang lucu. Pensiun kau umur 60 pada sini. 60 tahun, 60 tahun, anak sakit, panen alam mana ni? Nyan gekun rusak amal hari ini kalau kita wadhalimu la yantahi. Watulul amal. Panjang angan-angan, panjang angan. Kapan kita bersedekah? Nanti aja. Jadi mina itu yang liuri nang pajam sedekah ya. Pajaknya hana upu nah toku dah. Ya, benar. Kan? Ataupun sama juga kapan kita mulai solat berjamaah? Itu berjamaah tapi berjamaah tu. Pajak berjamaah nyo hampah jino sibuk. Kapan juga? Ketika pensiunnya nale, nya nak cerita memang nale nya, ngap ya nale. Karena ketika pensiun umur 60. Nyo basurah PNS mesti basurah urang kerja ke sama juga. Kerja perusahaan maka umur 60 ada ke pakai benar-benar. Hai maaf berai, pakai benar-benar. Kalau bukan tenaga yang menurut awalnya bukan tenaga skill. Bukan tenaga skill. Tapi ada. Nah, ada gurunya 75 modal pakai 80 medang, tapi 80 manakala 80 kan ibar kakurung energi, ya kan? Menyebab perusahaan-perusahaan si kahai pakai ni. Mana lah kira-kira. Jadi jangan pernah kita berangan-angan. Kapan ini beribadah kira-kira ini? Oh nanti ketika pensiun. Karena pensiun nanti boleh. Itu jangan. Itu merusak amal. Oleh karena demikian ada 6 hal yang barusan saya sampaikan. Mudah-mudahan itu menjadi pelajaran. Menjadi pelajaran bagi kita semuanya. Supaya kita jangan seperti itu. Itu ada 6 hal. Kemudian saya tambahkan ada waktu 10 menit lagi. Saya tambahkan sedikit lagi. Pada hari yang berbahagia ini, kalau kita melihat hidup dan kehidupan kita di dunia, nyo si tayo terlena. Dunia ini kan terlena. Namanya saja dunia. Cuman orang ke boleh dunia, mahana tali dunia, tapi bukan istilahnya tali dunia, bukan. Kejar dunia, tidak. Memang kalau kita hidup di dunia, memang harus kita sesuaikan diri di dunia. Karena ini bukan akhirat. Akhirat memang jauh berbeda. Dan belum tahu siapapun hendak depu kiban akhirat. Hendak depu. Dan hari ini banyak orang mengatakan akhirat itu lebih baik dari dunia. Itu pasti. Pasti itu. Oleh karena demikian, hadirin yang berbahagia, pada hari yang berbahagia ini janganlah kita lalai dengan dunia. Lu nya nak begah. Itu masuk lu nak begah. Kan mana begah orang tengku mana kok. Nak begah ke mana? Artinya saya sampaikan, kita pada hari yang berbahagia ini jangan dilalaikan oleh dunia. Perbuatan dunia silakan, tapi jangan sempat dilalaikan oleh dunia ini. Bagaimana caranya? Itu ada pada diri kita masing-masing. Nyambak draw masing-masing. Tergantung kepada diri pribadi masing-masing hari ini. Bapak Ibu yang berbahagia, termasuk pada hari yang berbahagia ini, saya ingin sampaikan kepada kita sekalian, anak-anak kita hari ini dalam mendapatkan pendidikan sangat luar biasa. Apalagi anak-anak kita hari ini, kalau kita hilang kontrol memberikan pendidikan, bantai aja ubah abut, bantai aja ubah sekolah. Kalau seandainya dia pulang pengajian, pulang di sekolah, tidak pernah ditanya sedikit pun oleh orang tuanya, sangat berbahaya. Hantu alah kajak kula, pajak kula kajak sekolah ni. Kajak but, tapi tidak pernah kita menelusuri di mana dia ngaji. Tempat dia ngaji okey. Apa yang dia belajar di situ? Pakai bahan pembelajaran termasuk di sekolah. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita selaku orang tua hari ini dengan canggihnya, coba bayangkan HP, nyan HP sangat luar biasa pentingnya HP. Tapi kita gunakan pada positif. Nyol begah contoh huraian. Ketika abu kita, Abu Mustafa Paluh Gading, ketika beliau kembali kepada Allah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, semua orang kita mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun dalam detik, kan menit. Detik itu se-Indonesia bahkan dunia tahu.
Menyebabkan kena apa yang gua boom semua kira-kira menyebabkan dengan HP dalam detik menit seluruh dunia tahu bahawa Abu Palu Gading kagua ba Allah. Sehingga kalau masyarakat Aceh merusak nya beluah kubur Allah maghfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu. Mici bayangkan yang semayang jenazah Abu mentang awal aja ilikut mentang. Dalam saji boleh lele. Dan tuan belah dia ilikut di bawah brode. Katalah becut. Coba bayangkan. HP nya menunjukkan HP kan anda debu. Pani ada debu truk dari Aceh Langsai pan dari Aceh Taming truk anak tu ni dum. Sempat karena 3 jam setengah 4 jam kan kata truk dari Langsai awal truk ni kamu kuno luar biasa. Kenapa? HP canggih, gunakan pada positif, bagus. Tapi kalau bapa ibu kasih untuk anak-anak hari ini lepas kontrol, nyon tuan pegang, lepas kontrol, hana kontrol, sangat berbahaya, sangat berbahaya, cukup berbahaya. Karena kami tahu itu. Kami guru SD itu kalau anak-anak makanya di sekolah itu tidak boleh bawa HP. Kenapa? Nak mit HP berapa lanji lebab itu leo, hana ada depui berhabat tidak. Ada HP. Yang SMA, SD kalau karena di SD kalau kita sampaikan jangan bawa HP, dia takut. Tak boleh bawa HP. Tapi mi SMA ada yang pernah cerita oleh guru SMA, peduk je HP no ingin ke pelajaran kogak ingin. Pelajaran kogak mata ke dia. Tapi ji fokus sana. Karena culok pun mentek kena. Ya anak kau mangat aja no. Ipu duk je. Hana tak apa. Makanya saya sampaikan jangan lepas kontrol itu saja. Dalam menerima pendidikan hari ini, nyo menyohana dah peludui pendidikan ni hancur pendidikan. Dengan 8 bulan saja kemarin tu online, kami saja guru bosan. Kenapa? Karena anak-anak kan sampai ada yang menangis anak-anak. Dia menangis ingin ketemu dengan gurunya. Karena HP-nya ni bukan guru. Walaupun suara guru tapi bukan gurunya. Sehingga ada anak-anak yang sangat-sangat susah dia. Pun 10 tahun akan datang ke sekarang. Efeknya bukan sekarang. Karena Rasul mentang kepegah, didiklah anakmu karena dia dilahirkan pada satu zaman yang berbeda dengan zamanmu hari ini. Nya Rasul kepegah lagi kan. Didiklah anakmu karena anak-anakmu itu dilahirkan oleh Allah. Dia pada saat yang hari ini coba bayangkan Allahu Akbar maghrib di masjid nyan urang enggak berani orang hari ini komandan azan di masjid hari Jumat, tetapi ada orang di warung kopi hana berani hari ini. Tapi 10, 15, 20 tahun akan datang bagaimana? Itulah kata Rasul. Bisa kita jamin? Tidak. Kalau sampai hari ini tidak kita peduli terhadap anak-anak, nyohan mustahil. Hanya kita sampaikan saja, sampaikan. Bukan. Oleh karena demikian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Ada baiknya, kalau yang baik itu datang dari Allah, tolong diambil, diamalkan. Kalau memang itu tidak baik, itu datangnya dari saya sendiri, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya pada kesempatan yang mulia ini. Mudah-mudahan dengan penggantian pengajian pada malam berbahagia ini bermanfaat hendaknya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya mengucapkan terima kasih banyak kepada pengurus masjid yang berjayakan kami berdiri sejenak di tempat yang mulia ini. Itu saja yang saya sampaikan pada saat yang berbahagia ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.